23758047. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum dengan judul konfigurasi ONT ZTE F460 jaringan fiber to the home. Jadi ini adalah laporan praktikum yang dilakukan secara langsung di laboratorium sehingga hasil dibuat menjadi presentasi. Kemudian selanjutnya jadi memahami jaringan fiber to the home dan peran ONT. Jaringan fiber to the home adalah teknologi akses internet revolusioner yang menggunakan serat optik sebagai media transmisi utama langsung ke rumah pelanggan. Jadi kebutuhan internet untuk sekarang ini membutuhkan kecepatan yang tinggi, semakin meningkat, baik untuk pendidikan, industri maupun kebutuhan sehari-hari. Jadi teknologi FTTH atau fiber to the home menjadi solusi karena menggunakan fiber optik sebagai media transmisi yang memiliki bandwidth besar dan rendaman rendah dibandingkan kabel tembaga. Nah, karena itu di ekosistem FTTH, Optical Network Terminal atau ONT memainkan peran krusial. Jadi perangkat ini juga berfungsi sebagai jembatan antara jaringan penyedia layanan internet ISP dan perangkat sisi pelanggan. Dan ZTE F460 adalah salah satu ONT populer yang banyak digunakan dalam implementasi FTTH. Nah, kemudian tujuan praktikum. Tujuan praktikumnya adalah menguasai konfigurasi ZTE F460. Saya sudah melakukan pemotongan dan penyambungan kabel fiber optik menggunakan konfigurasi ONU atau ONT sebagai router, serta menguji koneksi jaringan baik secara wire ataupun wireless. Selain itu, saya juga melakukan pengujian jaringan menggunakan DNS dan tracer route untuk memastikan koneksi jaringan berjalan normal. Nah, secara keseluruhan kami menggali lebih dalam tentang peran ONT ZTE F460 dalam jaringan FTTH dan bagaimana cara ia beroperasi. Yang kedua, melakukan langkah-langkah konfigurasi yang diperlukan untuk mengaktifkan koneksi internet. Yang ketiga, mempelajari cara konfigurasi jaringan LAN dan WiFi agar perangkat dapat terhubung dengan baik. Yang terakhir, memverifikasi dan memastikan bahwa semua layanan internet berfungsi dengan stabil dan efisien. Selanjutnya, perangkat yang digunakan. Jadi dalam praktikum yang sudah dilakukan kemarin, itu yang pertama kita menggunakan ONT ZTE F460. Jadi ini adalah perangkat utama untuk mengubah sinyal optik menjadi sinyal elektrik. Yang kedua, kita menggunakan kabel fiber optik yang pastinya. Ini untuk media transmisi data berkecepatan tinggi dari ONT ke ONT. Kemudian kita perlu kabel UTP untuk menghubungkan ONT ke laptop atau PC saat kita sedang memulai konfigurasi. Yang keempat, kita membutuhkan laptop atau bisa menggunakan komputer. Kemudian langkah awal konfigurasi, persiapan akses ONT. Yang pertama,
kita akan menghubungkan perangkat. Kita akan sambungkan laptop atau smartphone ataupun komputer ke ONT menggunakan kabelan di port LAN pada ONT. Kemudian verifikasi indikator ONT. Pastikan lampu indikator power, on, dan loss pada ONT menyala normal. Ini tandanya ONT telah terhubung ke jaringan optik. Kemudian kita akses di web, di Chrome atau Firefox untuk memulai konfigurasi. Nah, cara mengakses di dalam webnya adalah kita tinggal ketik alamat IP default ONT yaitu 192.168.1.1 di kolom browser. Kemudian kita login sebagai administrator. Kemudian kita masukkan username dan password administrator ONT. Kemudian konfigurasi akses internet, konfigurasi WAN. Kita akan mengatur akses internet. Jadi konfigurasi WAN, Wide Area Network, adalah langkah penting untuk menghubungkan ONT ke internet. Ini melibatkan pengaturan parameter koneksi yang disediakan oleh ISP. Kemudian yang pertama kita navigasi menu. Kita akan masuk ke menu network di bagian sini, di menu network pada di web dari ONT-nya. Kita pilih jenis koneksi. Di sini saya menggunakan IP address 192.168. Karena NPM saya akhirnya 47, maka saya gunakan 47.2. Kemudian klik tombol submit atau apply atau simpan untuk menetapkan konfigurasi yang telah kita buat. Nah, di sini verifikasi konfigurasi, memastikan konektivitas penuh. Jadi cara memastikan konektivitasnya itu berjalan dengan lancar adalah kita diikuti panel kontrol ONT yang akan menampilkan bahwa konfigurasi telah diterapkan dengan sukses. Kemudian status WAN itu connected. Yang ketiga, IP client. Jadi kita bisa cek IP kita di laptop ataupun di HP yang sudah terhubung dengan WiFi. Dia akan memperoleh alamat IP secara otomatis dari DHCP yang sudah kita setting. Dan kemudian kita coba dengan mengakses internet, apakah dia berjalan normal atau tidak. Dan yang terakhir, pastikan jaringan WiFi itu aktif dan stabil. Jadi berdasarkan hasil praktikum yang dapat disimpulkan bahwa jaringan FTTH berhasil dibangun mulai dari sisi fisik hingga konfigurasi jaringan, proses splicing dan menggunakan konektor SC atau APC memberikan kualitas sinyal yang baik. ONU atau ONT berhasil dikonfigurasikan sebagai router dan klien dapat terhubung ke internet secara stabil. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak
ada dari Bapak Ibu. Saya perkenalkan, nama saya Dr. Izin bertanya kepada Bapak. Jadi kenapa pada jaringan FTTH ini digunakan konektor SC APC bukan SC UPC? Coba Bapak jelaskan secara singkat saja. Oke, terima kasih Edo. Jadi konektor SC APC itu digunakan karena dia memiliki sudut polis 8 derajat yang dapat mengurangi black reflection pada jaringan FTTH. Jadi pantulan cahaya itu sangat berpengaruh terhadap kualitas sinyal, sehingga APC lebih stabil dibandingkan UPC yang permukaannya datar. Cukup untuk Edo. Selanjutnya, Jadi di sini bertanya Pak, di sini perkenalkan saya Presio. Saya ingin bertanya, apa fungsi utama ONU atau ONT dalam jaringan FTTH yang terbaru? oke, terima kasih Eja. Izin menjawab. Dari ONU atau ONT berfungsi sebagai penghubung antara jaringan fiber optik dari SP dengan jaringan lokal pengguna. Selain mengubah sinyal, optik juga menjadi sinyal elektrik. ONT juga berperan sebagai router yang mengatur IP address, gateway, dan serta distribusi jaringan wire dan wireless. Cukup ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya Pak, perkenalkan nama saya Karangga Putra, NPM 35850. Di sini saya ingin menanyakan tentang jadi bagaimana cara memastikan bahwa konfigurasi yang ONT ya sudah berhasil dan FTTH berfungsi dengan baik. Oke, izin menjawab. Jadi yang pertama, keberhasilan konfigurasi ONU atau ONT dapat dipastikan dengan beberapa pengujian, yaitu memastikan status wireless area network atau WAN terhubung. Kemudian klien mendapatkan IP secara otomatis dengan settingan DHCP yang sudah kita setting tadi. Kemudian jaringan wired dan wireless dapat terhubung serta pengujian akses internet seperti ping, threshold, dan resolusi DNS itu berhasil. Oke, Cukup. Oke, demikian presentasi